Memang sudah sering sekali kami sampaikan dalam kajian-kajian atau majelis taklim ibu-ibu ataupun bapak-bapak, sudah berulang kali kami sampaikan tentang masalah bagaimana orang tua di masa kini, di zaman modern saat ini harus lebih ketat lagi untuk mengawasi, membimbing, mendidik dan mengarahkan anak. Jikalau anak itu berharga di mata kedua orang tuanya. Jadi logikanya, kalau sesuatu itu berharga di mata kita, selayaknya kita harus jaga dengan sepenuh hati. Karena dia berharga, karena dia sangat berharga bahkan bagi kita, maka selayaknya kita jaga dengan sepenuh hati. Bukan kita sembarangkan begitu. Ibarat kalau diumpamakan dengan sesuatu benda yang berharga, begitu pula anak kita. Kalau dia, anak-anak kita itu sangat berharga sekali bagi orang tuanya, maka sekali lagi selayaknya, seharusnya orang-orang tua di zaman yang serba modern saat ini harus lebih ketat lagi melindungi dan menjaga putra-putrinya. Memang banyak topik yang membahas masalah ini, namun kami secara pribadi sudah sering sekali menyampaikan bahwasanya berhati-hatilah kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada anak, manakala sesuatu tersebut justru bukan memberikan hal yang baik untuk anak, bahkan sebaliknya itu akan menimbulkan hal yang buruk ternyata, karena kurang penegasannya dari orang tuanya, dan karena yang di atas dasar nggak tega, nggak mentolo dan lain sebagainya. Namun untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah singkat dari Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, yang tentu semuanya sudah pada kenal. Ustadz yang sedang viral, Ustadz yang luar biasa tinggi ilmunya. Kita dengarkan sejenak. Jadi siklus manusia ini begini, mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, yaitulah siklus manusia ini, terkhusus untuk anak. Jangan sampai karena kenikmatan atau kesenangan yang kalau bahasa umumnya itu dijor, kalau bahasa orang Jawanya dilajur, lalu apa mau anak dikasih, diberikan. Memang iya orang tuanya mampu, orang tuanya punya, bisa kasih segalanya. Cuman bukan begitu. Orang tua yang sayang kepada anaknya, orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi orang yang justru tidak benar, harusnya lebih hati-hati untuk memberikan sesuatu. Bukan tidak boleh. Sekali lagi bukan tidak boleh. Satu contoh, ketika orang tua memberikan sepeda motor kepada anaknya yang umurnya 15 tahun saja belum sampai. Jelas-jelas kalau dari kepolisian belum bisa dikeluarkan SIM. Bolehkah diberikan motor? Lihat keadaannya. Kalau orang tua yang sudah berani memberikan sepeda motor kepada anaknya itu, seharusnya orang tua ini, kalau memang dia sayang dan menganggap anaknya itu berharga bagi mereka, bagi kedua orang tuanya, seharusnya mereka cek, dengan saya kasih motor ini, apakah anak saya berubah menjadi lebih baik? Cek. Kalau tanpa dicek, inilah orang tua yang mencelakakan anak. Kalau tanpa dia ada penegasan, anakku, bapak ibumu berikan ini kepadamu, tapi kamu harus begini. Ada semacam doktrin, ada semacam pelajaran yang disyaratkan kepada anak yang diberi tadi. Kalau tanpa itu, ini orang tua yang tidak sayang kepada anak. Justru ini orang tua yang akan menghancurkan anaknya. Maka dicek, bukan tidak boleh, sekali lagi. Cek, anakku ini semenjak aku belikan motor, apakah dia berubah jadi lebih baik? Apakah dia yang tadinya sering ke tempat belajar ngaji kepada ustadz, belajar baca Quran di masjid musola seumpamanya, ataukah justru dengan diberikan sepeda motor ini dia jadi malas mengaji, malas belajar pengajian ke tempat ustadznya, atau apapun itu yang baik-baik.
Justru yang terjadi dia jadi malas, dan justru banyak dia, apakah dengan kami berikan sepeda motor ini, anak kami ini semakin banyak di rumahnya? Oh, justru tidak, semakin banyak hilang dari rumah. Berarti itu berbahaya. Itu yang dimaksud Ustaz Abdul Somad tadi. Kalau dia tidak, anak ini tidak dididik orang tuanya menjadi mental pejuang untuk mandiri, maka dia selalu dilajur tadi, kalau bahasa Jawa selalu dilajur, maka takutnya dia akan menjadi penikmat. Positif itu. Dia tidak ada mental pejuangnya, mental mandirinya, dia jadi penikmat. Taunya ada, dan ada. Enak, dan enak. Ujung-ujungnya dia menjadi penghancur. Itu yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi. Justru bisa menghancurkan. Atau anak lagi di bawah 13 tahun dengan dipegangkan, diberikan HP seumpama, ponsel, cek tanpa diawasi, tanpa ada penegasan. Ini orang tua yang menjerumuskan anak. Kalau dengan diawasi boleh, kamu boleh nonton film kartun umpamanya. Anakku, kamu boleh nonton 5-10 menit lalu ngaji, lalu belajar, atau dilihat apa yang ditonton anak dan dikuasai orang tua handphonenya. Itu benar. Tapi dilepas begitu saja tanpa peduli anakku ini nonton apa, melihat apa, chattingan apa, ya. Dan atau justru dengan dia banyak main HP ini jadi dia dari malas belajar, malas mengaji, pokoknya malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu berarti sudah menghancurkan anaknya. Ini yang perlu orang tua pahami di era modernisasi ini. Seharusnya orang tua di zaman saat ini harus lebih hati-hati lagi, merinding melihat keadaan zaman kita saat ini tentang pergaulan anak-anak. Nah, itu yang perlu ditanamkan di pikiran orang tua yang anak-anaknya hidup di masa saat ini. Karena mengerikan sekali kalau sampai tidak kita ada penegasan, tanpa ada pembatasan. Ini justru tanpa sadar orang tua tadi yang katanya sayang anak, yang katanya nggak tega, yang katanya kasihan, justru itulah yang mencelakakan anak. Mencelakakan dalam arti mungkin bisa jadi fisiknya, tapi yang pasti mencelakakan jiwanya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Selanjutnya mari kita dengarkan kembali. Jangan besarkan anak di tempat nenek, karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Anak itu jangan terlalu dimanja. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, kalau tinggal dengan neneknya dia akan selalu dimanjakan, begitu maksudnya. Arahnya ke situ tadi. Nah, namun pelajaran untuk kita semuanya juga, ini harus kita tanamkan sedalam-dalamnya di hati dan pikiran kita sebagai orang tua, terkhususnya itu, khususnya lagi kaum ibu, terkhususnya lagi kaum ibu yang punya putri, kaum ibu-ibu yang punya anak gadis, harusnya justru lebih hati-hati lagi. Karena kalau para kaum ibu ini ingat pesan Nabi, ingat sabda Nabi. Kata Nabi, sebaik-baik wanita itu adalah yang di rumah. Sebaik-baik wanita itu adalah yang di rumah. Jadi para kaum ibu-ibu, silahkan cek yang punya anak putri. Nabi mengatakan sebaik-baik wanita itu yang di rumah, kecuali bukan tidak boleh keluar, kecuali ada kepentingan yang dibenarkan, kepentingan yang positif, boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya putri dengan sengaja membiarkan anak gadisnya keluar, itu ibu-ibu yang akan mencelakakan anak gadisnya. Berarti dia tidak ingin punya anak perempuan yang baik. Berarti dia tidak ingin punya anak putri, punya anak perempuan, anak gadis menjadi perempuan yang baik. Seharusnya dia, para kaum ibu ini banyak mengarahkan anak gadis itu untuk banyak di rumah, selain ada kepentingan. Itu maksudnya.
Jangan dibiarkan main sana boleh, sana boleh, sana boleh. Bukan tidak boleh main. Namun pelajaran kita yang mengerikan sekali, wahai para orang tua, zaman kita tidak tutup mata, kita bisa melihat, kita bisa mendengar bagaimana keadaan zaman sekarang ini. Mengapakah para kaum bapak ibu, khususnya ibu-ibu yang punya putri, berani-beraninya membiarkan begitu saja anak perempuannya? Dan itu dididik sejak anaknya lagi SD. Lagi SD dia dibiarkan. Keluyuran. Mental itu tertanam. Lama-lama tertanam mental meluyur dan meluyur. Main. Tambah besar. Ingat ibu-ibu dimanapun berada yang mendengarkan video ini. Anak kita itu, anak ibu itu bukan tambah kecil, tambah gede. Dia tambah dewasa. Kalau sudah tertanam dari kecil jiwa mental yang ngeluyur, maka ibu jangan nyesel. Ibu jangan nangis di kemudian hari. Kalau anak ibu itu jadi tipe perempuan, anak gadis yang tidak betah di rumah. Sedangkan Nabi, kalau mau jadi perempuan baik-baik dan sebaik-baik perempuan, kata Nabi, itu yang banyak di rumah. Artinya apa? Menghindari fitnah. Jadi jangan coba-coba wahai kaum ibu-ibu dimanapun berada yang mendengarkan video ini. Jangan pernah dibiarkan atau bahkan selalu dipersilahkan. Sebaiknya diberi pembatasan. Selain ada perlu anak gadisnya jangan boleh keluar. Tapi dia nanti kuper, tidak mungkin dia jadi kuper. Justru anak yang banyak di rumah, banyak belajar pada ibunya, dia nanti akan jadi ibu rumah tangga. Akan jadi ibu rumah tangga yang ngerti tentang ngurus rumah. Kenapa? Karena dia banyak di rumah. Dan dia banyak berhubungan dengan ibunya di rumah. Jadi hal tentang rumah-rumah jadi lebih banyak, lebih paham ketimbang anak perempuan yang sejak kecil, bahkan sejak level SD, level SD sudah banyak ngeluyur. Tambah gede bisanya apa ujung-ujungnya? Kembali lagi, dewasakan lagi. Bukankah anak ibu, para bapak, terkhusus ibu ini yang punya anak gadis, bukankah nanti dia akan bersuami? Dia akan menjadi istri yang kelak dia akan mengurus rumah tangganya. Kalau dari kecil urusan di rumah itu dia tidak peduli, karena dia taunya ngeluyur, main. Dan itu fitnah di mana-mana, dan itu bakal sesuatu mengancam dia, sesuatu yang buruk mengancam anak gadis, ibu-ibu semua yang masih mau membiarkan anaknya banyak keluyur tanpa kepentingan. Itu amat sangat mengerikan. Mari semua saudara-saudaraku, terkhususnya orang tua, terkhusus lagi kaum ibu, jaga ketat anak-anak, bimbing mereka, arahkan mereka, didik mereka. Boleh berikan apa yang mereka inginkan, tapi dengan penegasan, dengan pembatasan, bukan dengan terserah, dengan kalimat monggo saja, bukan begitu. Boleh diberikan apa? Dengan ada penegasan dan pembatasan. Artinya apa? Diawasi, dicek bahkan setiap hari. Hari ini anakku semenjak dia punya handphone dia jadi malas ngaji. Hari ini anakku semenjak dia ngerti bawa motor dia jadi banyak ngeluyurnya sana sini, yang ujung-ujung lama-lama dia bisa berbohong pada kedua orang tuanya. Amat sangat mengerikan dan perlu disadari sejak sekarang, wahai para orang tua, jangan sampai menyesal nanti, menangis para ibu, kaum ibu yang sekarang tanpa sadar, atau dengan bahkan lebih parah lagi ketika dengan bangga ketika lihat anaknya ngeluyur, anaknya kelihatan keren tanpa orang, ya begitulah. Itu lebih parah lagi kalau sampai ada orang tua ibu, kaum ibu yang beranggapan seperti itu, bangga deh kalau lihat anaknya keren bergaya di luar. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Mari jaga, kalau memang anak itu harta kita yang paling berharga, kalau memang anak itu sesuatu aset kita, harta kita yang bisa kita banggakan, yang bisa kita bawa sampai kita mati, bahkan sampai di akhirat. Maka kalau memang betul ya, wahai para orang tua, menganggap anaknya ada sesuatu yang sangat berharga, maka jaga dia, arahkan dia, bimbing dia, bukan dibiarkan saja. Mudah-mudahan video ini tadi lebih jelas lagi, tadi telah sampaikan Ustadz Abdul Somad, ini jadi pembelajaran kita semua. Dan semoga saja semua yang menonton video ini Allah tetapkan, yang punya anak gadis, anak perempuan, Allah tetapkan anaknya akan menjadi anak yang solehah, dan nanti sampai dewasanya dia akan menjadi istri yang solehah.
Dan semoga juga semua para orang tua yang mendengar video ini akan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang soleh dan soleha. Dan kepada semua orang tua yang menonton video ini, Allah akan tetapkan menjadi orang yang bisa bangga punya anak, karena anaknya membanggakan kedua orang tuanya dengan menjadi anak yang jauh dari hal-hal yang tidak benar, dengan menjadi punya anak yang senantiasa berbuat baik. Artinya kedua orang tuanya bangga dengan anaknya di dunia sampai di akhirat.